Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih kuat puasanya? Masih. Ini yang laki-laki nih, mamas-mamas sudah sholat Jumat semuanya tadi? Sudah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Dibuka buku modulmu, halaman 68, betul? Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama, dengan membaca teks non-fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan pada teks non-fiksi dengan tepat. Lalu yang kelima, dengan unjuk kerja, siswa dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Yang keenam, dengan unjuk kerja, siswa dapat membuat karya gambar cerita dengan tepat. Jadi materinya hari ini ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia, informasi penting dari teks non-fiksi, lalu ketersediaan air, dan gambar cerita. Ya, diingat, ini tetap patuhi protokol kesehatan, ya, agar kita selalu terhindar dari virus corona. Ya. Nah, di sini ada gambar keran dan apa ini? Mandi. Ya. Nanti kalian diminta untuk mencoba, ya, mengamati tingkat pemborosan air. Langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah sediakan 1 buah gelas. Gelasnya boleh pakai gelas apa saja yang biasa digunakan kamu, nggih? Gelasnya seperti ini. Gelas sedang yang biasa digunakan untuk minum. Ya. Ya, pakai gelasnya masing-masing di rumah. Lalu nanti buka keran air, boleh keran air yang ada di wastafel sekecil mungkin. Jadi sampai menetes saja, tes menetes perlahan-lahan. Ya. Kalau tidak ada keran air di rumah, ya ini di sekolah atau di rumah, boleh diganti dengan penampung air, misalnya ember atau kaleng bekas. Pakai ember atau kaleng bekas yang digunakan untuk wudhu juga boleh. Ya. Ada yang tidak punya keran air di rumah? Punya. Ya, punya semua ya. Ya. Yang rumahnya dekat, contohnya tadi Inaya dengan Siva, boleh bekerja sama. Oke. Buat sendiri-sendiri juga tidak apa-apa. Buat pengamatannya sendiri-sendiri juga boleh. Buatlah lubang kecil pada penampungan air itu, kemudian isilah dengan air hingga penuh. Usahakan lubang itu cukup kecil sehingga air hanya keluar dengan menetes. Ya, nanti ditampung tetesan air sampai penuh, 1 gelas penuh. Ya, lalu gunakan air yang kamu tampung untuk mencuci piring atau menyiram tanaman. Digunakan untuk siram tanaman saja, nggih. Jadi setelah kamu tampung, jangan kamu buang, tapi digunakan untuk menyiram tanaman. Lalu dicatat waktu yang diperlukan oleh tetesan air untuk memenuhi gelas tersebut. Ya, dari percobaan tadi yang nanti akan kalian laksanakan menunjukkan pemborosan air yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Dari jumlah air yang terbuang, kamu dapat memperkirakan pemborosan yang terjadi, ya kan? Sekarang coba apa tindakanmu untuk menghemat pemakaian air? Apa? Ada sebuah teks di sini. Tolong dibaca. Penghematan air. Amatilah penggunaan air di kemasan digunakan untuk memasak,
mencuci piring beberapa punya air yang digunakan di rumah setiap hari. Oke. Jadi mulai hari ini Bu berharap anak-anak sudah bisa mencoba untuk melakukan penghematan air, ya? Kira-kira bisa? Ya? Iya. Gambar cerita. Kemarin di pertemuan 2 sudah Bu Guru terangkan tentang gambar cerita. Ya, tugasnya tadi sudah ada yang mengumpulkan, ada yang belum. Kalian sudah buat sketsanya ya? Sketsa gambar cerita. Ini sketsa itu contohnya seperti ini nih, yang bagian bawah itu. Ada gambar tapi belum diwarnai. Nah, itu namanya sketsa. Oke? Ya? Ya. Nah, bagaimana sih cara membuat gambar cerita itu? Yang pertama adalah langkah-langkahnya persiapkan bahan dan alat. Persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Apakah menggunakan teknik basah atau teknik kering? Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya. Teknik basah, contohnya menggunakan cat air. Ya, kalau teknik kering, contohnya menggunakan krayon. Ya, bisa dipahami? Keempat adalah penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu yang menurutmu paling baik. Kalau tidak bisa membuat berbagai macam sketsa, kamu buat satu saja, yang penting bagus, baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu, dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering. Ya, tapi yang kamu jelas punya di rumah ada krayon ya. Ya. Nah, krayon itu termasuk pewarnaan dengan teknik kering. Kalau pewarnaan dengan teknik basah ini contohnya cat air, cat minyak, atau tinta. Sebaliknya, pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna, krayon, atau oil pastel. Tugasnya adalah individu, jadi kamu kerjakan sendiri-sendiri saja. Tapi kalau yang rumahnya dekat, boleh bekerja sama dengan teman, silahkan. Oke? Ya, seperti itu. Nanti hasilnya dikumpulkan saat luring. Yuk kita buat kesimpulan pada hari ini. Apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu pelajari? Air. Ya, menghemat air. Lalu, apalagi? Ada teks apa yang kamu baca tadi? Teks non-fiksi, judulnya apa? Penghematan air. Penghematan air. Lalu yang terakhir kita belajar langkah-langkah Membuat sketsa. membuat gambar Cerita. gambar cerita. Ya, sudah kamu tentukan tema apa yang mau kamu pilih? Belum. Ditulis dulu, ditulis dulu yuk, ditulis dulu. Mau temanya apa? Ya, ditulis ya. Tema yang pertama, lingkunganku sehat, airku bersih. Yang kedua, aku menjaga sungaiku bersih. Yang ketiga, Indonesia beragam, Indonesia kaya. Oke. Bagian mana yang belum kamu pahami? Ya, sudah cukup ya? Baik, alhamdulillah. Jelas? Oke, baik. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur dan jaga kesehatan ya. Nanti untuk soal evaluasi Bu Guru kirimkan linknya di grup. Ada 6 soal pilihan ganda, silakan dikerjakan dengan baik. Ya? Pilihan ganda soalnya. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu bersama yuk.
Gantian yang siapkan. Oh, Ya. Ya, Ahdi boleh. Ya, berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil alamin.